itu kalau yang jenengan aturaken gotong royong itu kan sebuah apa, barang sing paling cilik arupaning sedekah. Terus misal kita ini gotong royong ngoten niku nggih, enten sing longgar kena. Enten sing longgar damel apa? Jajanan. Ono longgar waktu, longgar keahlian. Nah, itu kan selama kita berada di lingkungan masyarakat menika kan selalu ada hal-hal yang sebenarnya dari satu person itu tidak bisa. Betul contoh aku misal contoh, aduh itu jajan aku jajan nyepai. Nah itu kan gotong royong yang sekarang mungkin sudah mulai nopo nggih. Ica, kayak tadi ingkang dipun aturaken Mas Helmi kan cara yang paling sederhana terus Merapi nih kan. Niki Merapi kan sedekah lah, kampanye niku. Lah sedekah yang paling sederhana misal yang dari gunung niku kan niku nyimpen toyo. Ngalirkan jadi mata air, terus mampu menumbuhkan apa? Winih-winih, air hujan jatuh makhluk. Niku asamnya bisa menumbuhkan benih-benih yang tidak bisa dengan cara manusia. Itu kan akhirnya jadi nilai niku, Mbak. Gotong royong natural yang luar biasa yang dia ciptakan. Nah kalau alam kan pelakunya Allah, Mas. Gunung, watu, sumber air itu pelakunya Allah, jadi subjeknya itu Allah. Nah menungso kan wis dadeke khalifah. Berarti kowe pelakune saiki, dadi kowe kudu golek ngelmu, kudu golek apa jenenge, golek penemu, golek cara, golek macam-macam supaya kowe tetap gotong royong dan itu buahnya anunya, Mas. Pasalnya banyak. Jadi misalnya ono sing urun tenaga, ono sing urun isone bungkus, isone ngliwet, isone macul gitu ya. Itu kan lahirnya dari siapa? Kalau pakai pemerintahan, kalau Allah kan Allah yang menentukan, kita semua tinggal ngikut, alam ikut, ya langit bumi ikut gitu ya. Tapi kalau manusia kan harus dirembuk, makanya sampai lahir demokrasi kan gitu. Nah demokrasi akhirnya kan demokrasi gatuk kawin karo keduniaan atau kawin karo materialisme, kapitalisme. Akhirnya kan etosnya menungso saiki dudu menjadi subjek gotong royong, tapi menjadi subjek yang kepingin ngepek dhewe to. Ya kepingin ngepek dhewe. Dadi pikiran iki pokoknya aku entuk apa? Aku entuk piro. Dadi pengen njupuk wae. Makanya dulu di MAIA ada judul di 17-an Give your hand. Bukan take my hand. Ya. Endi tanganmu? Ki tanganku jupuken, dudu endi tanganmu tak jupuk. Jadi ada cerita mengenai orang mau tenggelam di danau, terus ketika dia ditolong oleh orang sekitarnya dia bilang give your hand, di tanganmu, orang gelem deh. Kene nulungi kudu ngomong ini, ki tanganku, jupuan, nah, lagi gelem deh. Jadi kita ini kan seperti orang yang mau tenggelam dan tidak mau ditolong hanya karena ada etos-etos yang terbalik gitu itu. Gelmetek apa? Give your hand, ora gelem take my hand, gitu. Gelem iki njaluk oleh bagian apa kan itu. Dan itu mewarnai seluruh komunitas, baik komunitas global, nasional maupun komunitas ulama, komunitas kesenian, komunitas kampung, semua itu terpengaruh oleh itu. Tinggal kadarnya berbeda-beda itu. Jadi saiki wis nek zaman biyen apa nek ning Jawa Timur itu jenenge rewang, Mas. Rewang. Di sini ya. Rewang itu kan dahsyat itu. Jadi setiap orang datang membawa apa yang dia punya, apa beras, apa tenaga toh, apa waktu toh, ngancani sing digawe itu kan dahsyat. Seharusnya negara itu kalau punya konsep seperti itu kan dahsyat. Sekarang Anda tahu kan antar kementerian ada hubungannya enggak sekarang? Saling tabrak. Lah iya, antar kementerian enggak kowe ngerti dhewe to. Bicaranya saling tabrak. Lah iya. Kita kan dipelajari selama pandemi ini kan. Itu kan egonya manusia sangat sudah pupus. Dan supaya ora kena niku virus niku wau, dia berusaha semaksimal mungkin supaya niku nggih mikir egone dhewe. Bicarane tuku obat apapun harga napa sing global Mas Angga niku sing regane pura dituku ning nggih butuh dhewe. Jarang ada orang yang pernah kemarin Mas Angga ceritakan tuh aku duwe ini dia itu mau keliling pengen nyane kancane. Itu konsep sedekah sederhana selama pandemi kemarin. Ya, tapi kalau mekanisme negara, mekanisme kapitalisme, mekanisme sosial dan sosiologi masyarakat tidak membangun jiwa gotong royong manusia, ya kan akhirnya kan dalam keadaan sarok maupun dorok
kan golek badine dhewe. Saya itu lah wong saya golek badine dhewe. Nah, itulah sebabnya kita bikin Maia. Supaya tumbuh jiwa gotong royong, jiwa kerjasama, jiwa rewang, jiwa kan gitu. Dan saya kebetulan masih mengalami itu. Jadi saya itu kan nek aku loro atau nek ono koncoku sing padha tuwane gitu ya. Itu kan selalu datang ke sini untuk ngasih saya suplemen apa gitu ya. Dan itu terus. Jadi saya itu mengalami gotong royong terus sampai sekarang gitu ya. Karena teman-teman saya sing ben konco SMA iki sering rene ya Pak. Nggih. Pak Jafran itu sering kesini ngasih apa. Jadi saya masih belum bisa merasakan seperti Pak Carik itu. Kalau Pak Carik kan ngadepi dhewe kaya ngono kuwi. Saya sering dapat gotong royong dari simbah berbentuk akeh. Ya. Jadi kata-kata sedekah itu udah diganti gotong royong mawon ya. Iya. Saya ngomong sedekah kudu wujud. Selama ini kan yang saya sedekah itu kan saya secara ngawur atau mungkin secara benar monggo. Tapi kan Abu Bakar As-Siddiq, jadi kata sod dal kof itu adalah asal kata dari sedekah, gitu kan. Jadi kenapa Abu Bakar disebut As-Siddiq? Mergo dhek iki seneng sedekah, maka disebut As-Siddiq. Nah terus aku meneruskan nganti ngene iki, Dik. Siddiq itu kan selama ini kan diartikan jujur loh. Jujur itu kan ibaratnya ambune entut. Dudu sing ngentut, tapi ambune entut. Hasilnya adalah jujur gitu ya. Ambune gitu ya. Jadi kalau saya mengartikan siddiq itu adalah siddiq amanai kanjeng Nabi kaya. Siddiq adalah kue tenanan. Sungguh-sungguh nek kue menungso tenan kue mesti sedekah. Nek kue ora sedekah, nek kue ora gotong berarti kue kurang menungso gitu ya. Nah menungsake wong itu adalah dia diajak bersedekah, makanya maknya kita ajak itu supaya kita meskipun belum ketemu ya. Ojo meneh kok maknya ison yo ketemu nanti saya kita. Kudune piye nek negara, kudune piye komunitas, kudune piye nanti saya ketemu kok. Gitu kan. Wong kita bikin kelompok-kelompok mata-mata yo dhewe-dhewe ngono, ya toh? Dhewe-dhewe. Nah, kita kan saiso-isone bareng-bareng. Karena iktasimu bihablillah itu jami'an, tidak munfaridan, tidak nafaron atau tidak nafsi-nafsi. Tidak nafsi-nafsi, tidak nafsian tapi bareng-bareng. Nah, itu kalau semisal jiwa gotong royong yang dari kampungan artinya sudah terbentuk ya. Kalau dari tempat saya itu namanya sinoman biasanya, rewang, rewang itu sinoman. Itu aslinya dulu kan solid gitu kan. Yeah. Tapi setelah berjalannya waktu lama-lama luntur itu karena manusianya yang terlalu banyak mempelajari budaya lain atau gimana itu? Iya. Jadi saya kan sering ngomong bahwa budaya dan peradaban Jawa itu sudah menemukan yang terbaik untuk manusia. Itu peradaban Jawa, ngertikan sinoman, rewang, gotong royong, hulubis kontur baris gitu. Itu kan sampai ke tingkat kesenian, sampai tingkat ke estetika, harus ngomong hulubis kontur baris gitu ya. Kan kalau itu kita sudah menemukan secara budaya, kemudian dilegitimasi oleh agama. Nah, begitu kita dijajah Belanda, begitu ada perang salib, begitu kita kena Renaissance, terus kita memasukkan faktor-faktor yang mengolah struktur jiwa kita menjadi berbeda sehingga fokusnya berbeda. Akhirnya efeknya adalah sinoman, rewang itu menjadi turun kadarnya, gotong royong menjadi turun, kabeh golek badi dhewe-dhewe. Dan itu orang yang rakyat umum. Setiap partai lah ngono yeah. Setiap parpol, setiap ormas kan golek badine dhewe-dhewe to, semua. Bahkan wah nek diteruske kok aku Tapi praktisnya aja Mbak. Jadi maksudnya otomatis generasi kita kan pasti akan ingin kembali seperti ya, kita dulu. Makanya gini loh Mas. Sekarang itu kita sedang berada di senja hari atau mungkin di fajar hari ya. Kita akan mengalami sejumlah hal dari reaksi organiknya alam kepada perilaku manusia, termasuk suhu, termasuk cuaca, bencana-bencana alam, gempa, tsunami, gunung meletus dan seterusnya ya. Mungkin kita akan mengalami itu sedemikian rupa. Kemudian kita juga akan mengalami
gonjang-ganjingnya negara kita. Kita akan dipecah belah dari dalam maupun dari luar, atau kerjasama luar dengan dalam untuk memecah belah kita sendiri gitu ya. Kita semua pragmatik, kita tidak bisa dandani itu, tidak bisa menghalangi itu gitu ya Mas. Oh teman, Ya. berarti saat ini itu kita dalam posisi fajar atau senja menurut ini? Fajar. Fajar. Fajar apa senja? Fajar. Fajar. Ya. Masih fajar. Ya fajar berarti akan ada matahari. Bentar lagi matahari terbit. Jadi niku kan saya pernah ada ke ya konco-konco ngoten niku ngambak tentang amur ping geni. Kan bicara tentang dalam coba niku. Jadi kalau sudah selama ini kita mengalami apati geni, sekarang ini fasenya amur ping geni. Nah proses termasuk ada mulai kebetulan teman-teman itu kan buat yang dulu kalau pupuk niku sak modelnya kan ngesak ngoten nggih. Pupuk kayak pabrik ngesak. Ternyata ada teman dengan energinya atas dasar kejayaan Majapahit itu, dia itu sudah bisa dengan format tetes. Jadi di saimono pun dadi rabuk ngoten. Bukan lagi sing dadak nggawa napa tak tronton ngoten niku. Kan sak piturut niku. Rabuk niki sing ngamur ping geni, Mbah. Rabu online ya. Rabu digital ya. Saya kira Tuhan gini Mas, jadi saya itu melihat sifat Tuhan, perilaku Allah itu salah satunya gini. Ketika sejumlah hal dalam kehidupan manusia di bumi hancur oleh manusia sendiri kan, karena yusiduna fil ard wasfikut dima itu hancur. Allah itu sudah nyecil Mas. Sing rabuk tadi dalang, kiai-kiai, maiyah itu semua cicilan Allah untuk menyiapkan tahap berikutnya. Jadi yang kita siapkan di maiyah adalah sesuk polak-walik ing jaman nek cara ludruk ketoprak kae. Polak-walik ing jamanku iki desa iki tak jenengke apa ngono ya. Kelingan ya nek. Apa ngono ya. Jadi nanti Anda yang akan memimpin. Iya, nanti Anda yang akan memimpin tahap berikutnya. Wis manut wae karo Gusti Allah. Artine NKRI harga mati kuwi hakikat wae rasa syariat gitu loh. Nek syariate negara ya monggo, kerajaan ya monggo, nubuah ya monggo ngono lho. Khilafah ya monggo gitu. Jadi kita wong kene iki ya aja meneh kok kowe ngurusi negara, anakmu dhewe arep dadi apa kowe ya ora iso ngerti ya. Kok atur ya urung karo iso ya to. Bojomu iku ora iso nentokke kok. Nek di bojoku anakmu piye kok ya ora iso ngerti kok. Jadi jangankan negara yang begini luas, yang begitu complicated. Jadi pokoknya ngene Mas. Jadi makanya Allah nyuruh kita sabar. Isbiru wasobiru itu orang yang cukup sabar tapi meneguhkan kesabaran. Orang yang sabar tapi jadi kayak ngene Mas. Nek arsitek itu kan nggawe omah kan digambar sik. Dhek wis pokoke engko dadine persis kaya gambare dhek. Utawa ibu-ibu ngrendo apa ngono kae. Nyulam kuwi kan wis ana gambare, apa kowe puzzling ngono kan wis ana gambare. Tapi kalau hidup kan tidak. Iki kowe Indonesia arep piye kan kowe urung duwe gambare gitu ya. Makanya kita tawakal kepada Allah karena itu. Kenapa kita bertakwa dan sholat terus dan istighosah terus, tawasulan terus, mergo kita tidak tahu bentuknya gitu ya. Tapi kita setia untuk terus apa? Nyulam. Terus menyulam. Engko ternyata dadi nipi Allah sing ngerti kan gitu. Tapi kita meneruskan itu, kita tidak akan berhenti gitu ya. Meskipun ada kecemasan di balik itu gitu ya. Tapi pokoknya terus ke saiso-isone ditemokke maknya ditemokke lah di keluargamu karo kancamu, termasuk gotong royong antar jaringan sak DIY iki. Yeah. Nanti kan lama-lama akan banyak bentuk yang ketemu gitu kan. Karena Allah sendiri nyicil. Misalnya dalang ya. Saya kira harus sekolah dalang. Dulu ada Birando di keratonnya. Sekarang masih ada nggak? Nggak ada toh? Iya. Ono ora dalang sing lahir saka kono. Belum. Iya belum ada toh. Jadi kuwi nggaya sekolah dalang kaya ngopo, urung karuan sing lahirke dalang. Tapi saiki wis lahir to dalang-dalang anyar. Iya. Sing Wonosari cah cilik, sing Jakarta ono cah cilik dalang bareng. Ini tadi yang saya ngelihat tadi itu Mbah Wondo putrane dalang Timbul sapi turute ya. Dalang itu lahirnya gimana coba? Sekolah ra iso nglairke dalang. Modar po?
Wong saiki iki sekolah Republik Indonesia bahasa Indonesia ora cetha kok Mas. Bahasa Indonesia aja nggak bisa kok. Gitu kan. Saya kalau ngelihat, kalau dengerin siaran olahraga aja, ngeliat TV itu Masya Allah saya pecah dasku gue. Misalnya seorang Messi loh, pensi ono piro kono seorang Messi. Itu bisa ditendang oleh seorang Messi, ini maksudnya. Loh, kan nek seekor anjing, ada banyak anjing itu seekor yang melakukan apa gitu ya. Nek seorang Messi berarti Messi oke, atau seseorang di kesebelasan Argentina memasukkan ke Perancis gitu ya. Kok kata seorang itu juga sampai sekarang berlangsung Mas. Dan aku terus kontak langsung dengan teman-teman penyiar di Jakarta itu, kok nggak kata seorang itu? Seorang itu piye teman seorang ini? Masa ono seorang Mas Gun? Piye lah Mas Gun ini? Mas Gun yang siji ya Mas Gun gitu aja, nggak usah seorang Mas Gun gitu. Tapi kan sekarang dipakai itu Mas. Jadi bahasa itu kita rusak sendiri, budaya kita rusak, etos-etos kejiwaan kita rusak, mental kita rusak sendiri gitu ya. Tapi Allah menumbuhkan, nyicil, merintis di wilayah kesenian, di wilayah pedalangan, di wilayah keagamaan. Allah nyicil, tapi Gusti Allah ini maha murah, maha pengasih betul gitu ya. Dan saya menemukan, Caca Maiyah itu kan pinter-pinter Mas. Pinter Maiyah, itu pinter sekolahan ya. Jadi aku ndelok neng Padang Bulan, neng KC, neng Surabaya, neng bahkan neng Banyu, neng Purbalingga, neng Pati. Ini Caca Maiyah nek ngomong, aku pinter Maiyah. Pinter Maiyah artinya dia sudah punya cara berpikir yang tidak seperti orang-orang lain. Sudah ngerti urip dan cara menjalani hidup sedemikian rupa yang lebih kondusif terhadap Rasulullah, terhadap karpe Gusti Allah. Nah aku menunggu ini ya. Nah itu aja yang kita siapkan, mudah-mudahan besok Gusti Allah sing ngatur gue saya lagi ngendi. Amin. Dia lagi dicari, dia lagi apa macam-macam terserah. Dan kita tidak bisa menentukan nasib kita. Jangan lupa itu. Ojo bagus sih. Kita tuh tidak bisa ojo mana kok. Aku iki tekan kene iki rumah samu aku sing entokke. Rumah samu Maiyah ki aku founding father ngono. Ora. Maiyah itu pelan-pelan akhirnya dadi Maiyah ngono kuwi kaya wong dondom kuwi apa? Apa kaya wong nyulam kuwi mau, iku dadine piye kurang ngerti gitu. Ternyata jadi kayak gini gitu ya. Meskipun nek kene begitu aku bercita-cita aku putus asa dhewe. Kayak caca apa iso iki kok. Mak iya iki kok ngati prihatinkan. Apa iso caca iki. Wong saiki pasca Khulafaur Rasyidin aja hancur kok Islam gitu. Islam mulai nyerang Spanyol, mulai ekspansi kemana, itu kan sudah bukan Islam lagi, sudah bukan Rasulullah lagi itu kan. Dan itu berlangsung sampai sekarang, sehingga Islam dielek-elek saiki dan tidak bisa membela diri gitu ya. Untuk Gusti Allah ki meneng-meneng ki sopo dadekke Islam, sopo dikonversi, sopo dikai hidayah gitu kan. Antara ilmuwan aja, antara Einstein dengan sopo sing Inggris sing cacat kuwi? Stephen Hawking kan beda Mas. Jadi sama Tesla juga beda. Jadi Allah itu betul-betul membagi semua itu al-bari, jadi dia Allah membagi-bagi sedemikian rupa itu secara sangat bijak, secara sangat. Dan saya tidak bisa mengelak untuk bersyukur terus gitu loh. Meskipun keadaan saya ya terpuruk tak karu-karuan gitu ya. Teman-teman tuh mungkin apa namanya proses yang tidak Mbak Nur. Kalau saya lihat tadi kan teman-teman tuh yang Maiyah, pinternya yang Maiyah, senyumnya tuh juga begitu Mbak. Saya lihat itu teman-teman tuh nggak tahu itu dalamnya tatak bener apa enggak, ini senyumnya kayak sudah menjanjikan gitu. Bener nggak sih? Macak tatak. Senyumnya beda. Tapi saya kira teman-teman Maiyah itu punya tidak hanya cara berpikir tapi juga punya ketahanan iman yang berbeda dengan yang bukan Maiyah. Mbok jenenge apa ya? Jadi punya semacam mereka mengetahui banyak reserve dalam hidup itu. Banyak sekali reserve dan tidak terbatas dari Allah gitu ya, sehingga di apa-apa akhirnya memesam meskipun Pak senyum pahit gitu ya, meskipun senyum asam gitu ya, tapi ya tetap senyum gitu ya. Nah Mbak, dari itu semua kan saya pergaulan setiap hari ya, bermacam-macam, ketemu sama orang NU, orang Toriko. Nah itu cara pandangnya tetap berbeda. Dari cara pandang Maiyah itu tetap berbeda. Itu mereka itu selalu mengagung-agungkan itu, merasa paling hebat, paling benar itu. Ya misalnya
mau dijelaskan pakai apapun nggak mempan itu Mbak. Karena udah terlanjur itu kayaknya udah yakin bener dengan apa yang dia lakukan itu Mbak. Di Ma'iyah kan Anda sering ojo melu aku ngono to. Kowe kene ngentek aku ojo melu aku salah kowe. Nek kowe ngambung tanganku, aku memerankan Rasulullah ya. Ning kowe ngambung atimu ngambung tangane Rasulullah jangan ngambung aku. Kan sebab saya tidak bisa dianut. Saya bukan nabi meskipun yang kita jalankan itu nubuah gitu ya. Tapi mungkin konco-konco di luar Ma'iyah nggak ngerti yang disebut nubuah itu adalah jalannya sudah dibentangkan oleh Rasulullah. Terus kita orang baru di situ masuk jalan itu. Itu jalan nubuah. Nubuah tidak harus ada nabi. Nabi ini wis ana mbiyen. Cuma ini jalannya. Jadi siratun nubuah artinya jalan yang dulu di sajadah panjang yang dibentangkan oleh Rasulullah itu. Jadi aku tidak menyalahkan mereka ya. Yang mereka produk dari zaman. Teman-teman yang Anda bilang tadi produk dari zaman dan produk dari pendidikan madhab mereka sendiri, ormas mereka sendiri yang memang berbeda dengan Ma'iyah. Kalau Ma'iyah kan lebih terbuka, lebih luas, lebih bisa Silmi. Ya, lebih silmiah dibanding Islamiyah gitu ya. Karena selama ini belum ada yang membedakan antara silmi sama Islam. Nah, kita mencoba mencari. Bahkan aku itu tadabur menurut ilmu aku wis ke tahun 90-an wis tadabur aku. Jadi tidak ada tulisan-tulisan cendekiawan muslim yang berdasarkan Quran toh. Ya. Quran itu hanya dikutip Yang memetik langsung dari Al-Quran sebagai kacamata. sebagai metode, sebagai thariqah, sebagai cara pandang. Nah dari itu semua Mbak, kalau kita mau melakukan apa yang diajarkan Simbah ya Pak, itu setiap hari kita menemukan. Setiap hari menemukan itu sebenarnya. Yang kita rasakan itu ya nyaman, tetap enak aja itu loh. Nah setiap kali saya kan sering cuma seneng jalan-jalan aja Mbak kemana-mana itu, ya terasa nyaman. Terus keinget terus sama Simbah itu loh. Senengnya kan saya di situ. Dari itu kan lahir-lahir kebaikan-kebaikan yang tak terduga Mbak. Jadi Keinget Simbah terus. jadi ternyata aku saya kelingan isburu wasobiru dulu. Jadi ternyata kesabaran itu nomor satu. Anda ngomong apa aja, nomor satu sabar. Nomor satu. Kue nyulam, kue nandur. Rumah samu kue tok sabar, jagungnya sabar. Jagung ini diselehke njur untuk njur cukul ki pirang sasi iki. Jadi jagungnya juga sangat sabar. Wong saiki lak karepe nandur langsung woh ngono to. Sekarang kita kan gitu kan, budayanya manusia. Jadi alam itu sangat sabar, Mas. Jadi jangan lupa jangan dimonopoli kesabaran. Jadi saiki kowe ndidik anak iki nomor 1 sabar kuwi. Misalnya kowe mau didik anak kowe ora iso nggambar anakmu sok-sok iki piye. Terus kowe kok sulam pendidikan anakmu dadi ora iso. Kita nggak tahu kok dia akan bagaimana. Makanya kita cuman ngambil fadilah ya anak iki apa kira-kira bakate kecenderungane apa, senengane apa. Nah, kita usahakan le seneng kuwi padha karo bakate gitu kan. Kondusif atau kompatibel gitu ya. Kan banyak kalau nyun sewu kalau menurut Sabran ya aku lah mahasiswa Sabran ya. Kalau Amerika dunia barat tuh yang dicari kebahagiaan. Kalau orang Indonesia itu cari kekayaan. Modern loh gimana? Kalau cari kebahagiaan tuh pokoknya dia seneng. Jadi senengannya misalnya ngerendo yang ngerendo deh. Bos, gue uripe piye monggo, pokoknya aku ngerendo terus. Senengannya laden. Senengannya badik gitu. Kalau orang Amerika, orang Barat kayak gitu. Kalau kita kan badik gelem ning entuk piro, gitu. Aku gelem melu partaimu ning aku entuk piro. Gitu kan mau saya naik orang Indonesia kan golek sugih. Latihan pun seperti itu dan dikasih ilmu, aku kok uangnya berapa uang saku nih. Ya iya. Itu ditanyakan kok ini udah Ini Mas mau enggak? Iya. Mas aku nih ora. Iya. Iya. Aja. Tapi kalau pelatihan kan kita cari ilmu kalau hari kan lah ngasih ya. Kita ajari nggo uripmu ora bayar. Enggak usah. Itu ya jadi fasilitas dan dikasih juga.
profesi ini pegawai pelatihan. Jadi kan berarti kan kita sudah berkembang gitu. berarti kita sudah mengalami kerusakan secara ke dalam ya. Iya. Jadi kita tuh sudah tidak ngerti struktur antara Mengembalikan hati. itu bagaimana caranya gitu Pak. Iya. Karena ini mas, nuraninya udah. Ya, untuk mengembalikan Iya. itu sebagai Saya perempuan kan menurut saya ada jangan beban tanggung jawab. jangan punya pertanyaan bagaimana mengembalikan itu. Kue ngelakoni saya iso wae. Iya, makanya kan sebisa mungkin. Tapi kan kadang ya mengeluh gitu tuh. Pak. Harus bagaimana lagi untuk Saya urun sidik ya. Saya beberapa bulan terakhir itu mengalami kayak Rahwana dijepit gunung lurung dan itu luar biasa besar karena double dan luar biasa. Jadi saya itu mengeksplorasi hampir semua wiritan Ma'iyah, hampir semua wirid yang saya kenal. Yo solate, yo wiritane, yo dikir kabeh tak alap kabeh. Dan semua itu tidak efektif untuk yang saya alami. Gak mempan, orang mempan kabeh. Tapi seminggu terakhir ini, 10 hari terakhir itu saya mendapatkan kejutan dari Allah kayak dia tadi. Iya. Itu setelah yang saya wiridkan itu dari Helmi malahan. Kenapa gitu, Pak? Jadi ketika kita cerita-cerita Ngobrol gak sengaja ya. ngobrol nggak sengaja di bawah terus Helmi menyebut Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kuwi ternyata bareng tak leboni kuwi tak eksplorasi ke seluruh masalah saya itu berlaku semua. Wis saiki apa wis? Apa? Bocah wis dikei ilmu, dikei cara diwuruki urip, malah njaluk sangu. Sing salah apa? Sing salah ilmu itu, penemu itu. Jadi kan wiridnya Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wis saiki ana wong kok ora maju-maju, dijak maju kok ora gelem. Itu kan mergo kok to ilmu. Nah, wiritannya itu Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana itu kok tak sikat terus deh. Dadi saiki nek cara kiai-kiai lawas kan kuwi maca iki ping 10.000 mutar to. Wis ora mungkin kelakon Mas. Ampun kelakon 10.000 ora mungkin. Kuwi ngitunge engko kliwatan siji baleni. Ah, kira dadi ngene wae. Wiritan itu Syekh Nur Somad mengatakan pokoknya wiritan itu yang penting kamu ajak. Misalnya gue kelingan, wah ini bocah kok ngene ya, gue langsung Subhanallah la ilma illa ma 'allamtana. Nah, gue janji kalau kamu setiap kali gue mengucapkan itu kok terus nganti ping 9 misalnya. Utawa nek gue sanggup 5, apa pitu, ning sing penting ajak setiap kali. Kan setiap masalah kan kita sering ingat. Begitu kita ingat langsung Subhanallah ilma illa ma 'allam ping 9. Jadi gue akan merasa nikmat begitu gue kelingan gue langsung mengucapkan itu dalam hati atau umi-umi ya ping 9 gitu ya. Syukur nek sholat kok tambahi. Tapi minimum ping 9. Aku minimum ping 9 setiap kali lah. Karena kita tuh mau minta kepada Allah kan kita harus resik. Maka istighfar dulu ping 9. Saya gitu ya. Kan saya harus matur nuwun dulu sama Allah, maka alhamdulillah ping 9. Akhirnya kan alhamdulillah ping 9, astagfirullah ping 9. Subhanaka. Jadi ada satu muatan yang tidak terduga juga. Gimana tuh? Subhanaka la ilma lana. Ya. Apa hubungannya Subhanallah. ilmu sama kesucian? Selama ini kan tidak ada Ya, dalam pembelajaran ya, apapun tidak ada hubungannya ilmu sama kesucian. Padahal kalimat kan Subhanaka, Maha Suci Allah, kami tidak punya ilmu apapun kecuali Engkau kasih gitu kan. Ternyata ilmu itu sumbernya kesucian. Ya. Iya, jadi ilmu itu orang yang asal usulnya yang lemu iso nampa kuwi nek kowe suci. Makanya kita menyebutnya Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi saiki misalnya ana cah bandel, anakmu bandel banget gitu ya. Itu kan soal sininya kan, soal algoritma berpikirnya dan hatinya dan seterusnya ya, yang kita tidak kenal. Yang ilmu psikologi tidak bisa menjelaskan juga. Ya aku wiritannya kuwi ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana kuwi. Itu dari Syekh Maulana Helmi Mustafa. Minum. Kalau dikatakan